ya, satu hal yang kurindu berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang kuminta menikmati baiknya. Mari kita mengangkat satu bendera. Satu hal yang kurindu berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang kuminta menikmati baiknya. Menikmati baikmu Tuhan, satu hal yang
Biarlah kami juga pulang membawa sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, dan roh jahat yang coba menguasai ruangan ini, kami harus sarankan kami. Kami sarankan kami di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan iblis dan kami juga serahkan Tuhan, Tuhan untuk anak-anak sekolah ini juga Tuhan, guru yang mengajar nama Bapak Tuhan, berikan Tuhan kesabaran semuanya. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dan awal hingga akhir yang kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ada sukacita pada Bapak. Amin. Terima kasih. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang berat, serahkanlah semua segala kekuatan itu kepada Tuhan Yesus. Karena Dialah Raja di atas segala raja. Mari kita angkat satu pujian. Jangan nolak bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, kita ini pelayan-pelayan Tuhan yang tidak ada namanya semuanya hidupnya enak, semuanya perlu dengan bintang ya Bapak. Ya, luar biasa. Baik yang membantuan maupun bukan pelayan Tuhan itu luar biasa. Jangan takut, kita punya Bapak kita di surga itu Bapak kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan
Haleluya. Karena pujian ini terpacu buat kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Secara tidak langsung saya ini menyerahkan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan. Jadi saya rindukan supaya Tuhan memakai saya lebih lagi tuh, supaya saya bisa menyelamatkan saudara-saudara terkasih kita di mana mereka berada. Makanya Tuhan itu memakai kita. Amin. Amin. Jadi semuanya Tuhan pakailah. Semua Tuhan pakai anak-anaknya. Karena Tuhan penyayang mengasihi anak-anaknya. Mari kita angkat satu lagi pujian. Kita nyanyikan lagu yang berjudul nyanyi glory, 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 glory bangsa. Ayo nyanyi glory, glory. Jangan mulia ibu bapak, bapak-bapak, adik-adik semua kita bangkit berdiri, ya. Kita bangkit berdiri, kita membawa para glory bagi Sang Raja. Ayo. Tapi kalau nanti orang-orang tidak kuat bisa kembali, ya. Mari kita berdiri dan kita angkat tangan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita nyanyi glory.
Haleluya. Saya kebus, saya keringetan. Ini untuk Tuhan semuanya. Amin. Amin. Ada sukacita pada sore hari ini, ibadah kita sore hari ini di rumah berkat. Amin. Haleluya. Saya sangat bersyukur sekali. Mulai dari minggu ke minggu, saya lihat sudah mulai bertambah banyak. Apa yang dikatakan Pak Lukas, apa yang Pak Lukas rindukan itu juga saya rindukan. Pak Lukas minta ada berapa? 1.000 jiwa, luar biasa. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Itu juga kerinduan saya. Dan bukan saya bilang kalau kita mau didatangkan dengan apa yang kita cita-citakan 1.000 jiwa, kita harus bawa doa dan puasa. Benar Bapak? Dibawa doa dan puasa. Jadi bagaimana kalau setiap Kamis kita adakan doa puasa, dan itu juga kita minta Tuhan akan kasih. Kita doa dan puasa dan yang mustahil. Dan yang mustahil saya juga belajar untuk itu. Saya berdiri begini secara tidak langsung ini Roh Kudus sebagai saya. Tadi datang saya pikir gini, banyak nih orang nih agak-agak butuh tadinya sebenarnya sedikit demi sedikit, tapi saya tampiskan semua. Saya bilang biarlah terus mau bekerja saya di atas minta apa saya. Amin. Saya juga banyak sama itu. Lewat Tuhan, lewat Pak Lukas buat saya. Ya, saya melayani Tuhan. Saya juga minta diselamatkan keluarga saya, Bu. Karena saya juga jujur, suami saya orang Sederhana. Saya tidak mau berdoa untuk keluarga saya. Sebelum Tuhan ambil saya bilang sama Tuhan, doa pribadi. Saya sampaikan kepada ibu bapak. Saya bilang sama Tuhan pribadi, selamatkan suami, anak dan cucu mantu akan mereka mengenal Engkau. Seperti ada salah satu anak saya, Tuhan pakai si Muhammad dari Katri Algonia Rianto. Dia minta dari kelas 3 SD sama Tuhan mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan kasih luar biasa. Sekarang satu kerinduan anak saya. Coba Bapak, ada kerinduan biar Bapak itu bisa sama-sama mengantar bapaknya ke gereja. Saya bilang sama anak saya, aminkan, berdoa. Tuhan aja bisa ambil pegang menjadi anaknya. Masa Bapak pun tidak Tuhan ambil. Dan saya yakin dan iman percaya saya serahkan sama Tuhan. Saya bilang tidak ada mustahil. Saya minta itu janji Tuhan, selamatkan keluarga saya. Begitu juga dengan ibu bapak di sini ya. Jadi setiap proses hidup yang Tuhan berikan itu ada maksud tujuan Tuhan dan kehidupan anak-anaknya. Supaya kita semakin dekat diri sama Tuhan, semakin iman kita dipertebal. Kalau iman saya mungkin belum tebal dibanding dengan yang orang-orang yang lebih ini banget gitu. Tapi saya percaya walaupun iman saya masih sedikit, tapi permasalahan yang di belakang ini luar biasa sama saya. Dan saya hadapi semua itu karena Tuhan saja. Dan saya kasih tahu lagi Bapak, saya pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Itu kalau saya ingat dulu sedih meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan karena kembali saya dan menjadi anak saya bisa duduk di sini. Walaupun suami saya ibarat kata tadinya kan dia punya sayap kiri kanan. Setelah Tuhan ambil satu demi satu anaknya, maksud saya juga akhirnya saya tinggal sebelah. Tapi saya percaya satu waktu Tuhan akan ambil suami serta anak dan Tuhan Yesus. Satu waktu saya bilang sama Pak Lukas, satu waktu itulah kehidupan saya. Kemudian akan sendiri. Bukan luar biasa. Tuhan baik, baik. Selalu saya minta Tuhan kasih. Tuhan baik sekali, baik sekali, baik. Mari sebelum kita itu kesaksian saya ya. Kalau mungkin Tuhan tidak memberi proses kita anak-anaknya, kita mau bersaksi bagaimana di depan ini. Kita merasakan cinta kasihnya Tuhan bagaimana di depan kita. Makanya Tuhan memberikan proses itu lewat kita. Kalau saya nggak diproses seperti ini, mana saya mau bicara sama ibu bapak, oma-opa, saudara-saudara terkasih di rumah berkat ini. Makanya setiap hidup makanya setiap ada proses yang Tuhan berikan setiap hidup kita.
setiap hari. Bagaimana kita kasih suara saudara kita? Jangan takut dan khawatir bahwa kita Yesus itu luar biasa. Amin. Adik. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan suara kebenaran firman. Mari kita kasih pujian. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Bapa. Mari kita angkat pujian bagi Yesus. Haleluya. Kasih Bapa. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Kamu. Sujud menyembah dalam indah yang hadirat-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu. Sampai
Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini kami berada di tempat ini. Kami sungguh merasakan anugerah atas setiap kami boleh kami. Dan biarkanlah hari ini Tuhan Kau sempurnakan sukacita kami. Dan biarlah Engkau Tuhan mencurahkan anugerah-Mu di tempat ini. Dan kami boleh merasakan betapa baiknya Engkau-Nya Tuhan atas hidup kami. Dan kami semua yang ada di tempat ini boleh melihat kemuliaan-Mu, merasakan kasih dan cinta-Mu ya Tuhan. Dan kami akan diperbaharui dari hari ke hari. Selebih lagi kami boleh mengenalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Bapak, Engkau akan mengajar kepada setiap kami. Dan bahkan Kau memberikan kami kasih anugerah-Mu sehingga kami boleh semakin hari semakin mengenalkan Engkau. Melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, jiwa kami dibangkitkan, roh kami dibangkitkan, dan kami boleh bersukacita sebab anugerah-Mu besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Shalom. Haleluya. Haleluya. Baik, hari ini Bapak Ibu kita ada di tempat ini merasakan bahwa yang namanya kita memulai suatu perkara yang kita yakin kedepannya akan menjadi perkara-perkara yang besar. Amin. Perkara yang besar berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Amin. Paulus mengatakan visi ke depan 1000 jiwa. Amin. 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 Kelihatannya mustahil Bapak Ibu. Iya. Memang suatu visi ke depan kerinduan kita untuk memuliakan Allah itu memang jangan yang kecil. Berikan visi yang besar. Sebab bukan kita lagi yang melakukan, tapi Allah Bapa kita yang surga yang akan melakukan. Amin. Haleluya, haleluya. Ada yang belum mengenal saya? Semuanya belum mengenal saya ya. Nama saya Joko, gitu aja. Namanya pendek Joko, ya, Joko Setiato. Oke, saya rumah saya Karangawe, Guntur, jadi jauh di sana, tapi dekat dari sini, sekitar setengah jam. Ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan coba belajar tentang suatu rahasia yang besar. Di gereja kita di Miracle Service berbicara tentang suatu tema yang luar biasa, yaitu rahasia kepuasan hidup. Amin. Kalau kita berbicara tentang rahasia, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Tetapi yang disembunyikan itu mempunyai nilai yang besar. Amin. Ada sesuatu teka-teki di sini yang harus kita bukakan sehingga kita boleh apa sih yang menjadi rahasia supaya setiap kita ini boleh merasakan yang namanya kepuasan hidup. Oke, sebelumnya saya akan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Kira-kira apa ya yang dinamakan kepuasan hidup? Ada yang sanggup menjawab? Satu orang saja. Apa sih kepuasan hidup? Pak Parma mungkin tahu kepuasan hidup apa Pak? Kalau kita berjalan bersama Tuhan. Ya. Oke. Ada orang yang mengatakan kepuasan hidup itu sesuatu yang kita rasakan yang menjadikan kita ini bahagia. Lalu saya juga ingin bertanya, apa sih yang namanya bahagia itu? Kira-kira sama nggak kepuasan hidup dengan bahagia? Setiap kita mendambakan yang namanya bahagia. Amin. Begitu. Haleluya. Nah, ini ada suatu catatan yang ditulis oleh Salomo, tetapi juga banyak mengatakan mungkin bisa orang lain, tapi dalam hal ini Salomo mengatakan tentang penelitiannya tentang hidupnya selama dia berada di bawah matahari. Nah, Bapak Ibu berkenan dengan judul kita hari ini adalah kepuasan hidup. Maka dapat saya sampaikan bahwa sesungguhnya yang namanya kepuasan hidup itu adalah kesejahteraan psikis ya. Definisi daripada apa itu kepuasan hidup itu adalah kesejahteraan psikis secara umum dan menyeluruh dalam kehidupan kita yang baik karena adanya pencapaian tujuan hidup. Jadi ini saya sampaikan saja suatu definisi yang
saya ambil dari kitab yang lainnya bahwa kepuasan hidup itu adalah sesuatu yang dirasakan, yaitu kesejahteraan yang melampaui daripada kegembiraan, yang bersifat psikis, bersifat di dalam jiwa, ya, yang artinya kegembiraan itu menandai terwujudnya suatu pencapaian daripada tujuan hidup kita. Amin. Jadi yang namanya kepuasan hidup itu ada suatu tujuan yang bisa dicapai. Tadi saya juga sempat bertanya, kalau kebahagiaan apa? Kebahagiaan itu bersifat lebih pendek. Bapak Ibu bisa makan-makan di mall bahagia. Amin. Bapak Ibu bisa berjumpa dengan saudara-saudara semua yang datang dari jauh, bertemu bahagia. Bapak Ibu mempunyai uang yang berlimpah-limpah bahagia. Amin. Bapak Ibu diberi jodoh yang baik hati, yang lemah lembut, yang murah hati, bahagia. Amin. Tapi bayangkan, ketika Bapak Ibu mempunyai uang banyak, kemudian uangnya itu hilang, apakah masih bahagia? Halo, amin. Apakah masih bahagia? Maaf. Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang dibanggakan, kemudian tiba-tiba hilang. Apakah masih bahagia? Mungkin ada penyesalan, ada kecewa. Nah, yang namanya penyesalan ini sesuatu yang terjadi yang sifatnya negatif ini menghancurkan yang namanya bahagia. Bahagia kita dambakan jauh-jauh hari, bahkan lama sekali kita dambakan, dan itu terjadi. Tetapi begitu hilang seketika, ketika terjadi suatu peristiwa yang tidak menyenangkan hati dan pikiran, maka bahagia hilang. Amin. Nah, bagaimana kita bisa merasakan yang namanya bahagia atau suatu kegembiraan yang ada di jiwa ini yang terus-terus akan kita terima, yang kita rasakan? Ada rahasia ya, ada rahasia. Haleluya. Nah, saya katakan lagi, definisi daripada kepuasan hidup adalah kesejahteraan psikis secara umum menyeluruh dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita yang baik, karena adanya pencapaian hidup. Suatu ilustrasi, Bapak, biasanya orang berkhotbah ilustrasinya di belakang, tapi ini karena ilustrasinya akan membawa kita lebih mengerti, membedakan yang namanya bahagia dan kepuasan hidup. Bapak Ibu pernah mendaki gunung? Ada yang pernah mendaki gunung? Ada yang pernah mendaki gunung? Biasanya yang mendaki gunung itu orang gunung ya. Nah, saya katakan demikian. Ketika katakanlah saya ingin mendaki Gunung Ungaran, misalnya gitu. Tujuan hidup saya hari ini, saya harus sampai ke puncak Gunung Ungaran. Nah, apa sih yang kita dapat rasakan? Ketika aku sampai di puncak gunung, aku bisa melihat kota Semarang. Indah sekali. Ketika aku sampai di puncak gunung, aku bisa melihat lembah, bisa melihat suatu pemandangan yang luar biasa. Bapak kita untuk mencapai yang namanya puncak Gunung Ungaran itu banyak rintangan. Amin, dan banyak rintangannya Bapak Ibu. Kita berjalan 1 kilo rasa lapar. Tadi dikatakan kalau kita makan-makan di mall bahagia. Saya senang kalau diajak teman-teman makan-makan di mall. Saya makannya di warung Tegal, jalan. Senang, bahagia. Bahkan bisa bersaksi yang tak cucu, saya pernah makan-makan di DP Mall, katakanlah. Nah, mendaki gunung, kata-kata 1 kilometer rasa lapar, adanya cuma seperti. Kalau orang yang namanya mendaki gunung itu persiapannya luar biasa, bahkan diberikan paling tidak bisa 1 malam untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu misalnya tersesat atau apa-apa itu kita akan berteduh. Ya, kalau kita makan sarimi atau indomie waktu kita saat mendaki gunung, rasanya bagaimana? Ya tentunya segala keterbatasan diterima. Orang enak. Kalau dibanding dengan anak-anak di mall tadi bagaimana? Surga neraka, surga bumi, tidak sebanding. Sama-sama makan di mall sama makan di
Kemudian Bapak Ibu, ketika kita jalan terus, kita capek, kaki kita sakit, kita jatuh, bahkan luka, kena duri. Kemudian kita harus menanggung suatu jerih lelah, jerih payah yang mendatangkan kesakitan. Tidak enak Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu sebayangkan, ketika kita sampai di atas sana, masih ingat gak yang namanya lapar, haus, kesakitan, hampir saya katakan semuanya itu terlupakan karena kita merasakan sesuatu yang kita harapkan di atas gunung itu tercapai. Rasa sakit mungkin babak belur dan sebagainya. Ketika saya sampai di atas gunung, semua lupa. Saya berkata, Tuhan, ku besar, ajaib, perbuatan luar biasa, melihat semua yang ada di permukaan bumi ini terlihat dari sini dan ada rasa bahagia sambil memuji nama Tuhan. Artinya apa? Gambarannya gitu. Kalau hidup kita mempunyai tujuan, yang namanya kesakitan, kekurangan, bahkan kelemahan, itu tidak akan menjadi sesuatu yang namanya yang menjadikan penderitaan bagi kita. Malah ketika kita sampai di sana, suatu penderitaan itu akan menjadi satu kebahagiaan kita. Kalau tidak saya mengalami namanya jatuh bangun, kalau tidak kelaparan, kalau tidak ada kehausan, kalau tidak ada kesulitan, saya tidak akan sampai di puncak gunung Ungaran. Sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai jelas ya. Tetapi yang namanya bahagia ketika saya makan di DP Mall, kemudian ada pengemis, ada pengamen yang minta saya marah, hilang seketika dan tidak kembali lagi namanya bahagia. Bahkan besok pagi kita ke situ belum bahagia. Kalau ada kebahagiaan yang lain, artinya bahagia yang demikian, kegembiraan sendirian itu namanya kegembiraan yang sifatnya sementara. Gambarannya jelas Bapak Ibu. Nah, untuk mencapai sesuatu yang namanya kepuasan hidup, namanya saja kepuasan hidup. Orang itu kalau punya kepuasan rasanya megah, puas. Sesuatu yang telah dicapai itu membuat kita lega dan puas. Apalagi yang namanya tujuan hidup itu terpenuhi, tercapai. Nah, di sini ada 3 hal Bapak Ibu yang akan saya sampaikan untuk mencapai yang namanya kepuasan hidup. Yang pertama dikatakan, yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua adalah tidak hidup pasif. Yang ketiga adalah mengakui Allah yang tak terbatas. Lalu yang pertama, takut akan Tuhan. Kita baca dari ayat yang 12. Ayat yang 12, saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Ayat yang 12. Walaupun orang berdosa yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Amin. Di sini saya mengambil satu hal yang menjadi konsep bahwa orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Amin. Ini kan versinya Salomo bahagia. Nanti Bapak Ibu kan tahu apakah Salomo itu tergolong orang bahagia atau tidak. Nanti akan tahu. Nah, di sini dikatakan bahwa walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Seberapa sering Bapak Ibu merasakan aku jadi wong Kristen sedek ning gereja ning taun kebunan wong sing ora ngerti Gusti Allah urip-urip aku. Sepertinya kita ini sering merasakan kesakitan tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan malah gemuk, subur dan sia-sia saja. Bahkan Bapak Ibu merasakan begitu. Nah, Salomo pun menyedihkan demikian, seolah-olah orang yang tidak mengenal Tuhan hidupnya lebih baik daripada orang yang bergaul dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di sini suatu hal yang harus kita lakukan adalah ketika kita diperhadapkan dengan suatu peristiwa itu, iman kita akan diuji. Iman kita akan diuji. Apakah benar kita itu benar-benar mencintai Tuhan? Karena ada suatu hal yang sifatnya kunci daripada ini adalah orang yang takut Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Sebetulnya kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah bukan seperti kebahagiaan yang tadi.
tetapi kebahagiaan yang akan membawa kita kepada kepuasan hidup. Makanya dikatakan kalau orang benar-benar di dalam hidupnya di dalam Tuhan, hidupnya di dalam Tuhan, dan dia mencintai hadiratnya, kalau melihat orang yang seperti demikian tidak akan tergoyahkan. Ya terserah, tapi aku tahu orang yang hidup dengan Tuhan walaupun sekarang secara duniawi aku tidak seperti dia, tetapi aku yakin bahwa nanti aku akan melampaui kamu. Engkau tidak sampai, tapi aku akan sampai kepada Bapakku. Ada sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa disamakan dengan kebahagiaan yang ada di dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Sekarang saya berpikir bertanya, apakah tujuan hidup kita? Apa hanya sekedar punya anak, punya menantu, rumah banyak, ya? Atau hanya sekedar itu? Apakah kita merindukan suatu persekutuan lebih lagi dengan Tuhan? Saya katakan kepada Bapak Ibu, sekarang ini Bapak Ibu telah dipertunangkan di Tuhan kita. Artinya apa? Ada suatu kerinduan suatu saat nanti yang namanya pertunangan ini akan menjadi suatu perkawinan, perjumpaan kita dengan mempelai Allah sendiri yang akan membawa kita kepada kerajaan damai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi ini sebagai tujuan hidup kita. Ketika kita mempunyai tujuan hidup itu, maka semuanya itu bisa kita rasakan sebagai hal yang boleh menguatkan untuk kita bisa mencapai. Suatu contoh, Bapak Ibu, suatu contoh. Bapak Ibu pasti mengenal yang namanya Raja Salomo. Ya. Raja Salomo itu adalah seorang raja yang, kalau kita melihat tidak ada pribadi yang seperti Salomo di dalam kehidupannya, baik sebelum ataupun sesudahnya. Begitu juga dengan kekayaan, begitu juga dengan kekuasaan. Salomo. Tetapi Salomo ini, saya boleh mengatakan orang yang gagal dalam hidupnya. Kalau orang yang gagal dalam hidupnya tidak berhasil mencapai hidupnya, bukan namanya memiliki kepuasan hidup. Dia memiliki segalanya. Emasnya 666 sikat penghasilannya. 666 penghasilan emas. Istrinya banyak, ya, daerah jajahannya banyak. Tetapi kalau melihat daripada hasil akhirnya, dia tergolong orang bahagia, tetapi tidak mengalami kepuasan hidup. Amin, Bapak Ibu. Di akhir hidupnya Tuhan berkata, karena pelanggaran-pelanggaran yang kau lakukan, dosa-dosa yang sengaja kau lakukan kepadaku, aku akan memuliakan kerajaan. Nah, berbeda dengan ayahnya Daud. Pada saat menderita pun, di lembah kekelaman, dikejar-kejar musuhnya, tetap nomor satunya Tuhan. Tuhan adalah sesuatu yang menjadi puncak dari pencapaian hidupnya. Makanya ketika dia sampai di puncak kehidupannya, yang namanya penderitaan, semua kesakitan, apapun yang terjadi itu boleh menjadikan kesaksian kekuatan. Bapak bisa bandingkan, kalau membaca Amsal atau membaca Pengkhotbah, itu berbeda dengan kita membaca Mazmur. Kalau Amsal isinya puisi yang tentang berkeluh kesah, dunia ini sia-sia, semua orang itu sia-sia, baik itu akhirnya mati semua. Gitu. Tetapi kalau kita melihat Mazmur, aku memuji kebesaran Tuhan di saat aku di lembah kekelaman, di saat aku ada di dalam pembuangan, pengejaran, dan di dalam kesakan, gunung batu terhidup batu karang, aku berbahagia karena aku tidak engkau tinggal. Beda sekali Bapak. Dan kalau kita lihat hasilnya itu, Daud mencapai kepuasan hidup tidak dibuang oleh Tuhan, tetapi dia akan terus merasakan kebahagiaan, bahkan bisa diturunkan oleh anak-anak. Amin, Bapak Ibu. Bisa membayangkan Bapak Ibu ya. Jadi ini perbedaan, suatu perbedaan yang mencolok sekali. Bapak Ibu nanti kalau belajar tentang kitab Amsal, Pengkhotbah dan yang lainnya itu seolah-olah itu orang lain, tapi sebetulnya itu rintihan orang Salomo yang tidak puas dengan hidupnya. Hidup di bawah matahari sia-sia. Orang yang kaya, orang yang miskin, selama di dunia ini sia-sia. Kenapa? Pada akhirnya sama-sama mati. Demikian. Tetapi beda dia Raja Daud.
Raja Daud, walaupun dia dalam tekanan, aku akan tetap kuat karena aku punya Allah yang Maha Besar yang sanggup melepaskan. Ketika aku di dalam lomba, di dalam pengejaran musuh, bahkan di dalam penghakiman atau di dalam ujung maut, aku punya Tuhan yang sanggup meluputkan semua itu dan semua itu terjadi. Amin. Gamblang Bapak Ibu. Nah, kita mulai melihat bahwa perbedaan yang mencolok yang namanya kebahagiaan dengan kekuasaan. Nah, di sini jelas sekali bahwa Salomo ini, kalau kita boleh melihat ini, walaupun orang ini, ayat 12 jelas sekali kata-kata, walaupun orang yang berdosa dan berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan beroleh kebahagiaan. Dia punya roti. Ya seperti tadi, kelihatannya orang-orang yang berdosa hidupnya makhluk panjang umur, berhidup yang bahagia kelihatannya. Tapi Salomo mengatakan ada orang yang lebih bahagia, yaitu orang yang takut akan Tuhan dan takut kepada hadirat. Seperti bapaknya kita yang tinggal tetapkan hadirat. Semuanya amin. Melalui ibadah ini, melalui kehidupan kita di rumah, kita harus benar-benar pastikan kita ada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan banyak sekali perubahan-perubahan, banyak sekali hal yang dinyatakan Allah di dalam kuasa-Nya. Ketika kita berbeban berat, kita datang kepada Tuhan memuji Tuhan, Tuhan selesaikan. Amin. Ketika kita dalam ketakutan bahkan, kalau Daud kejar-kejar itu, mungkin kita mengalami ketakutan hidup. Siapa yang belum pernah mengalami ketakutan hidup? Atau kekhawatiran, atau kecemasan? Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan jawaban, sehingga kita tidak akan merasa khawatir dan cemas. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan, janganlah engkau khawatir dan cemas, tetapi datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berberat beban Anda, datanglah. Artinya, ketika kita datang di hadirat Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan dari tempat yang lain. Amin. Amin. Semuanya pernah menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Amin. Saya juga demikian, Bapak. Maka saya bisa mengatakan bahwa Allah itu benar-benar baik. Ketika benar-benar kita datang dengan ketulusan hati kita, dengan kemurnian kesucian roh dan jiwa kita, datang kepada Tuhan menyembah Dia. Tuhan, aku memuji Engkau sebab Engkau nyata baik atasku. Tuhan, aku bersyukur mulia seperti Engkau karena Engkau tidak pernah mengingkari janji apa yang katakan terjadi dalam hidup. Aku percaya tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain selain Engkau ya Tuhan. Maka Allah akan menjualkan anak yang baik. Mungkin bukan seperti bansos memberikan uang bukan, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mencapai tujuan hidup kita, untuk terus bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita bersekutu seperti seorang suami istri, lihat itu apa yang kita khawatirkan, apa yang kita cemaskan, tidak ada. Karena persekutuan itu dengan Tuhan itu ada suatu hal yang jauh lebih berharga. Kalau kita berbicara tentang barang itu lebih berharga daripada barang-barang yang ada di dunia. Amin. Jadi Bapak Ibu, pastikan saya mengatakan hari ini, Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia ketika datang di tempat ini. Mungkin jauh, mungkin ada hambatan, mungkin ada suatu kelelahan, ada kesakitan. Bapak Ibu datang di tempat ini, kalau benar-benar Bapak Ibu mendudukan Allah untuk menjamah hari ini, maka segala apa yang ada dalam Tuhan akan nyata. Amin. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, ya, tidak hidup fasik. Hidup fasik itu ya perkataan negatif, itu kan yang harus dikatakan. Karena ini kebalikannya daripada hidup kudus, hidup yang tidak berdosa. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan alergi ya kalau mengatakan orang fasik. Itu ada itu. Oh iya. Tapi saya itu Pak, saya itu laki-laki mulai. Jarang saya pakai besi. Kalau tidak, pernah loh saya didulos, ya Pak. Saya Pak, didulos. Itu saja. Siapa yang merasa laki-laki? Gitu. Semua itu.
Lalu dia komandannya memanggil salah satu, di sini, usah peringatmu, tidak baik. Peringatan itu biarkan. Dia mengeluarkan tisu. Kemudian dia memanggil tisu, kamu bohong, kamu bukan laki-laki, kamu banci. Karena kalau Pak Yesus, masa laki-laki gini banget. Laki-laki itu harus gini ya, betul? Amin. Laki-laki itu gini, tidak gini. Itu bukan laki-laki, ya, bukan laki-laki. Amin. Nah, bisa tertawa. Gara-gara tisu. Ya. Terus saya ingin bertanya Bapak Ibu, apa sih yang namanya orang fasik? Kalau Bapak Ibu diberi pertanyaan apa sih yang namanya kefasikan, itu jawabannya apa? Orang fasik itu orang yang bagaimana? Orang fasik itu yang pertama pasti orang yang tidak beriman atau mengingkari imannya, benar? Tahu kebenaran firman tapi tidak melakukannya, ya betul ya. Percaya sama Tuhan tapi tidak mengakuinya. Nah, kategori orang fasik itu hampir sama dengan orang yang bebal. Artinya dia bukan orang seberang yang tidak tahu Tuhan. Dia tahu bahwa Allah itu ada. Bahkan dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan, tapi tidak melakukan perintah. Amin. Jadi ini yang menyebabkan namanya janji Tuhan yang artinya adalah kebahagiaan atau suatu kegembiraan yang sifatnya luar biasa lama itu menyebabkan semuanya itu bisa tidak terjadi. Jadi memang ini suatu kontradiksi. Kalau kau ingin mencapai kepuasan hidup, ya hidup tadi hidup takut akan Tuhan. Amin. Contohnya tadi jelas Daud sama Salomo. Daud mengawalinya dengan roh, mengakhirinya dengan roh. Sedangkan Salomo mengawalinya dengan roh, mengakhirinya dengan akhirnya dia menyembah berhala. Bukan hanya sekedar menyediakan untuk, tapi dia menyembah berhala. Tahu Bapak Ibu membaca lebih dalam lagi dosanya Salomo ngeri. Dan lebih daripada hikmatnya juga. Hikmatnya tidak ada orang selain sebelum dan sesudah dia seperti Salomo. Tapi dosanya juga ketika dia menyembah dewa Asitoret, itu dewa kesuburan. Yang kalau minta itu harus seperti di Gunung Komukus. Ritualnya dengan seks bebas. Itu kan sudah luar biasa. Allah saja kita menyembah Allahnya saja kita sudah dikatakan berzina, bersunda. Apalagi ini benar-benar melakukannya dengan jasmaninya. Wah, ini luar biasa. Awal baru jadi Salomo mengawali dengan daging, mengawali dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Tujuan yang luar biasa harus dicapai gagal karena tipu daya dunia. Cara yang cantik istrinya sampai 700 ya. Kita boleh berapa? 300 belum saya lupa. Nah Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa yang kedua adalah tidak hidup di dalam kefasikan. Yang dikatakan tadi adalah berdosa tapi tidak mau mengaku dosanya, ya tidak beriman. Kalau Bapak Ibu melihat, pokoknya semua perbuatan yang tidak menunjukkan kita ini orang percaya. Ini kok mau macam-macam kenapa ya? Apa ya? Apa itu Pak? Apa ini apa? Terima kasih. Ya. Jadi ini ada suatu peringatan bagi kita, Bapak. Karena tujuan kita adalah perjumpaan dengan mempelai kita, perjumpaan kita dengan yang maha tinggi. Kadang-kala kita itu dikabulkan dengan perkara-perkara duniawi yang namanya hidup fasikan. Berdoa kadang-kala, kalau melakukan kesalahan tidak memperbaiki, menyakiti orang tidak minta maaf. Ya, kita orang Kristen tidak ke gereja. Terus apa lagi Bapak? Banyak di
dengan sengaja berbuat dosa. Itu orang-orang fasik. Itu yang menyebabkan perjumpaan kita dengan Tuhan itu menjadi tidak terpenuhi. Nah, kalau sudah tahu demikian, maka kita sebagai orang-orang yang percaya, apalagi tadi Rasul Paulus mengatakan, tidak saya sampaikan, sebetulnya kita ini sudah dipertunangkan, betul. Kita tinggal menentukan waktu kapan kita bertemu. Kalau kemarin ada sharing sedikit tentang 5 garis bijaksana dan bodoh. Nah, kita ini harus bersiap-siap seperti 5 garis bijaksana. Setiap kali atau pas waktunya tiba dan saatnya tiba, kita ini bisa bertemu dengan Tuhan, bisa masuk di dalam kemuliaan, bertemu dengan mempelai kita yang sudah dipertunangkan oleh dari saat. Amin. Maka jangan kendor Bapak Ibu, jangan seperti Salomo. Waktu masa mudanya Bapak Ibu pelayanan sehari seminggu 5 kali, jadi WL terus mungkin, atau mungkin seperti saya khotbah terus. Tetapi menjelang kita 70-an 80-an, kita sudah meninggalkan Tuhan, lupa orang Tuhan-Tuhanan seperti orang perubahan. Jangan sampai terjadi. Tetapi semakin hari kita semakin giat melakukannya, karena harinya semakin dekat, waktu pertemuannya semakin dekat, dan apa yang menjadi tujuan kita semakin nyata, semakin dekat. Ibaratnya kalau buah itu tinggal memetik juga mau mulai mencapai tingkat kematangan, tinggal memetik masalah. Amin. Makanya jauhkan namanya ya dengan hidup yang masih ini. Menjadi orang yang mempunyai iman yang besar, bahkan berkata kepada dirinya, di dalam Tuhan Yesus aku ini pengikut Kristus, yang hidupnya memberikan berkat kepada dirinya, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan sukacita, mengabarkan, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, karena Dia adalah jalan keselamatan. Setiap orang yang merindu mencapai surga harus melalui Yesus. Akulah jalan kebenaran. Beritakan itu kepada kita. Maka itu kita akan beritakan. Nah, nanti yang kita akan merasakan bahwa apa yang kita lakukan semuanya itu tidak ada bagiannya ketika kita mengalami perjumpaan. Perjumpaan itu sebetulnya nyata. Ketika Bapak Ibu ini berdoa di dalam roh dan kebenaran, ada suatu perjumpaan nyata, kasihnya, lawatannya, itu sebenarnya cukup mewakili untuk kita sebelum nanti itu akan ada terjadi perkara yang demikian, bahkan jauh lebih dahsyat dari sekarang ini tentang Allah kita yang luar biasa. Amin. Maka Bapak Ibu yang namanya orang Kristen, jangan sampai lupa berdoa, jangan sampai menyangkal Yesus, jangan sampai malah dengan sengaja dia terang-terang berdoa saja. Emang yang sudah kita hampir saja memetik ini, jangan sampai. Amin. Amin Bapak Ibu, semuanya paham? Berikan dulu yang baik. Haleluya. Ya. Haleluya. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 17 coba. Ayat 16 sampai 17. Haleluya. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang dan malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukan di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Jadi ternyata dengan hikmat yang dimiliki oleh Salomo itu tetap tidak bisa menyelami tentang apa yang Allah lakukan di atas dunia. Dia mungkin berpikir, kenapa ya? Kalau Bapak Ibu membacanya lebih ditafsir yang lain, ini berbicara tentang satu kehidupan yang ada dalam kerajaan. Orang yang jelas-jelas hidupnya tidak layak mendapatkan kehormatan, dia mendapatkan kehormatan. Orang yang berdosa itu mendapat pahala seperti pahalanya harusnya diterima oleh orang benar. Diulang-alik gitu loh Bapak Ibu. Orang benar, orang mau pahala, tapi orang berdosa
Allah menerima pahala yang luar biasa. Bingung dia, selalu bingung. Nah, kita pun kalau melihat dunia ini bingung juga. Hanya Tuhan tidak adil. Amin. Aku sih memuji Tuhan siang dan malam. Dikatakan itu bahkan tidak memperhitungkan menyelidiki kita itu siang dan malam tidak tidur. Hanya ingin tahu rahasia apa Tuhan lakukan apa tidak diketahui. Kita juga mungkin begitu. Tetapi saya katakan Bapak Ibu bahwa sebetulnya Tuhan itu mempunyai rencana yang ajaib. Amin. Seberapa banyak yang merasakan pasti bahwa itu kita itu anak-anak Tuhan. Benar? Ada yang tidak mengatakan kita itu anak-anak Tuhan? Bapak bisa bayangkan ketika seorang bapak kepada anak, mungkin anaknya itu tidak semua hal yang diminta dipenuhi. Mungkin anak-anak, waktu saya masih anak-anak kelas 5 SD, kalau saya minta mainan, itu kalau saya minta pedang yang beneran, dikasih ya. Kalau dikasih mainan pedang, ya pedang. Kelas 5 SD minta mobil, dikasih apa? Mobil ya, mobil. Kenapa? Bapak itu tahu persis akan kebutuhan anak-anak. Amin. Nah, kadang-kadang kita hidup di dunia ini seolah-olah apa yang kita inginkan Tuhan tidak mengetahui. Tetapi percaya bahwa Tuhan itu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Amin. Ketika kita hidup dalam satu rumah dengan Bapaknya, segala yang ada Bapak itu sebetulnya kan milik kita. Cuma waktu dan saatnya saja yang menentukan. Di tempat Bapakku banyak banyak harta benda, banyak kekayaan, banyak kemewahan. Kalau orang dunia mengatakan Bapakku itu punya banyak mobil, banyak pesawat, banyak kereta api dan sebagainya. Tetapi ketika saya belum layak untuk maksimal Bapaknya kemana, belum saatnya. Amin. Nah, di sini juga demikian. Ketika kita itu melihat bahwa kehidupan dunia seolah-olah tidak adil, bahkan dikatakan di sini dalam versi yang lain itu orang yang berdosa lebih makmur daripada orang yang benar. Hidup orang benar itu seolah lebih menderita daripada hidup orang yang berdosa. Itu suatu penilaian di dalam pengujian Salomo. Bahkan dikatakan Salomo itu punya hikmat yang tiada taranya. Tapi ketika melihat itu pun dia tidak bisa menyelami apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Nah, dari sini Bapak Ibu, dari sini kita dibawa kepada suatu kesadaran Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah itu baik. Allah itu mengetahui apa yang kita butuhkan, kita perlukan. Amin. Nah, ketika kita percaya bahwa Allah itu baik, ya benar, nyatanya Tuhan itu baik. Semuanya kan pernah merasakan kebaikan Tuhan. Masakan kita mau mengamalkan Tuhan itu baik. Bapak Ibu kalau melihat ke belakang, apa yang terjadi pada hidup kita sampai sekarang ini, Bapak Ibu pasti akan mengatakan Tuhan itu baik. Dan yang namanya kepercayaan itu harus bertambah besar. Semakin hari semakin bertambah besar. Seperti iman kita, iman percaya kita semakin hari semakin bertambah besar. Amin, Bapak Ibu. Jangan sekalipun ragu pada kebaikan Allah. Nah, yang kita kadang-kadang kita ini kurang bisa mengakui Bapak Ibu, secara langsung mengakui bahwa Tuhan itu mempunyai sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Artinya begini, kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan itu sungguh maha kuasa, maha kuasa, kita lupa. Kadang-kadang kita mengenai Tuhan itu sebatas Tuhan yang bisa menyelamatkan, bisa memberitakan, bisa begini. Sebentar Pak. Nah, sebetulnya yang harus kita lakukan adalah
mengetahui kenapa kok Tuhan itu alasannya apa kok Tuhan itu kok menunjukkan semua ini. Orang yang benar tidak mendapat pahala, hidupnya maaf, tidak seperti orang yang berusaha yang goblok dan subur, yang berprogres tidak perlu makan. Yang kita pulang bahwa kita Tuhan itu baik atas hidup kita. Tuhan itu sebenarnya dahsyat lebih dahsyat daripada yang pernah kita rasakan. Kadang kalau kita mau melihat Tuhan Yesus itu pertama Tuhan Yesus selamat, Tuhan Yesus sangat menebus saja sekitar itu bahwa, tapi sebetulnya Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Dan kita jarang mengakui bahwa Tuhan itu sanggup mengubahkan sesuatu yang tidak pernah kita ketahui, bahkan dari kita ketahui dan yang kita ketahui bahkan menjadi sesuatu yang menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, yang kedua kita ini harus semakin hari semakin sadar bahwa kita itu harus semakin berani mengakui bahwa Tuhan itu dahsyat dan besar. Tadi Tuhan itu baik, tapi jauh daripada itu Tuhan itu dahsyat dan besar. Amin. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kita ini harus berani mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau kita sudah berdoa, kesal sudah begitu. Ya, kadang-kadang kita seperti orang tua kita, Pak, minta uang, sudah tidak dikasih, tidak minta lagi, kadang-kadang karena kecewa. Tetapi di sini itu membutuhkan suatu sikap yang terus kita berani mengandalkan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu betul-betul sanggup melakukan apa yang harus dia lakukan walaupun itu usaha kita. Amin. Amin. Kemudian kita harus juga menempatkan hidup kita ini benar-benar seperti kita ini ada seorang anak. Kalau di dalam pelajaran yang lain itu kan anak itu kan ya, setelah kita yang menjadi anak kita kan jadi ahli waris. Dia semua kekayaan bapak. Nah, kadang-kala kita lupa bahwa Allah itu adalah Bapa kita. Kita hanya menganggap seperti orang lain menganggap ada Tuhan gitu aja. Tapi kita lupa bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Kalau kita ini selalu memberikan belas kasih kepada anak kita secara jasmani, apalagi Bapak. Amin, Bapak Ibu. Nah, setelah kita ini mengetahui tentang segala sesuatu bahwa ketika kita bersama-sama dengan Allah kita, tujuan hidup kita ini adalah Allah itu sendiri. Tujuannya bersekutu di dalam hadiratnya. Tujuan kita bukan sesuatu yang sifatnya fana dan sementara. Maka saya percaya, ketika kita mencapai semua itu, hidup kita itu lebih bisa jauh lebih dasar daripada yang namanya bahagia yang sifatnya sebentar. Amin. Jadi tujuan hidup kita adalah bersekutu dengan Tuhan, mendapatkan Tuhan di dalam hidup kita baik besok ataupun sekarang. Makanya dalam Bapak kami ada berkata, jadilah kerjamu di bumi seperti di surga. Yang seharusnya terjadi surga juga ada di bumi. Apa yang Tuhan rencanakan di dalam surga juga terjadi atas kita rencananya di bumi. Amin. Ya. Ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, jadi singkat saja bahwa sebetulnya tujuan hidup kita bukan saja bahagia. Bahagia boleh Bapak Ibu, tapi bahagia itu sifatnya sebentar. Hanya sebentar. Ketika kita kecewa bahagianya hilang. Tapi kalau kepuasan hidup, walaupun kita sakit, walaupun kita kekurangan, walaupun kita menderita, itu menjadi kesaksian yang indah untuk mencapai suatu kepuasan hidup. Bapak Ibu berulang-ulang dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, dan di tempat ini mendapatkan Tuhan, itu adalah jauh lebih bermanfaat daripada Bapak Ibu hanya menerima sekedar uang yang kamu belanjakan cepat bicara. Amin. Amin. Nah, berarti kita sekarang tahu tujuan kita ini adalah mencapai kegembiraan yang sifatnya bukan sementara, mencapai kegembiraan di dalam tubuh jiwa dan roh kita yang sifatnya lama bahkan kekal, karena kita bersuka cita bersama-sama. Haleluya, haleluya.
Baik, kita akan menyanyikan satu pujian. Hanya dekat Allah dulu, rasa tenang hati. Haleluya. Ingin selalu
dengan pujian. Haleluya. Katakan, ingin selalu ya Tuhan, bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, biarkan Kamu tinggal dalam hidupku, tinggal bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Kamu tinggal dalam Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ini ada pengumuman yang biasa ya. Pengumuman kami ingin siapa yang pertama kali datang di satelit Miracle Gading ini tuh ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Pengumuman yang pertama biasa hari Selasa ingat kita doa dan penyembahan, tidak ada firman, doa penyembahan kita. Kita fokus yang Tuhan, ucapan syukur bahwa kita boleh hidup sampai hari ini. Amin. Yang kedua press jemaat seperti biasa yang kemarin ya, press jemaat jamnya jam 6 Sabtu ibadah ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita satu persatu ngambil orang satu-satu. Kali 50, kalau ngambil satu-satu kan kita 80 orang ya, amin. Nah, seperti itu. Ngambil kita bisa berbuah banyak. Ya. Makanya sisa hidup ini harus berkenan pada Tuhan. Berkenan pada Tuhan apa? Yaitu untuk hidup benar. Hidup benar apa? Baca firman. Amin. Kita membela firman untuk hidup benar. Bahagia. Amin. Dan saya sampaikan siapa yang sekarang ulang tahun bulan ini. Maju ke depan, Mas Iwan. Nanti didoakan. Ada hadiahnya. Ada souvenir nanti dari sini. Bulan ini ada beda, bukan di, ini bukan di. Tisun ulang tahun loh, Tisun. Itu ini. Ya, yang ulang tahun. Ini Bulan September. Ya. Sama, ini bagiannya yang doakan bagian. Ya, kita pasal ulang tahun dulu. Kita selalu ulang tahun bulan Tisun. Ya, begituan. Ya, begituan ya. Ya, kemarin tuh Tisun ngomong sama saya, Mas, saya bulan September ulang tahun loh. Saya kasih hadiah cuma Tisun ya, kita semua saya. Ya, begituan ya, selamat ulang tahun. Nanti kita doakan bareng-bareng supaya tetap sehat, tetap bahagia, diberikan Tuhan. Nah, mari kita arahkan ke saudara-saudara kita yang ulang tahun bulan September ini. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Bapak, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami bisa merayakan ulang tahun untuk saudara-saudara kami Tuhan. Kami percaya Kau mengasihi saudara-saudara kami. Kau mengasihi Buta, Kau mengasihi Tiksun Tuhan. Kau mengasihi Ibu Eda, juga Kau mengasihi Ibu Pauli Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan, panjang umur Tuhan,
berkat-berkat-Mu semua yang terbaik Tuhan ada dalam hidup mereka Tuhan. Memang di masa hidupnya mereka terus berbuah, berkembang, dan terus menjadi hidup yang baik Tuhan, berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup mereka, keluarganya, usahanya Tuhan, pelayanannya Tuhan, dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa terus berjalan sampai garis akhir, hingga akhirnya kelak kami semua dan mereka juga Tuhan berkumpul di dalam kerajaan-Mu Tuhan, menikmati hidup kekal bersama-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih karunia kebaikan-Mu dalam hidup semua saudara kami yang nonton dari ini. Biarlah Tuhan mengasihi mereka dan mengasihi keluarga mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur.